There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatanku di rumah setiap harinya ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau bongkar dulu belanjaan yang dibelanjain suami aku untuk jualan. Nah ini tuh ada ayamnya, ada kremesnya, ada sausnya, ada sosisnya, ada bumbunya. Pokoknya ini tuh tugasnya suami yang belanja-belanja gini ya. Nah ini tuh aku bongkar-bongkar karena aku mau mempersiapkan jualan. Hari ini tuh aku kembali lagi share video persiapan jualan ya teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang nge-DM minta di-sharein cara dari kayak bikin tahu baksonya gimana gitu. Jadi di sini aku buat lagi, tapi di sini nggak versi lengkapnya juga ya teman-teman, karena kan aku masih curi-curi waktu untuk ngambil video ini. That ain't changing. Nah aku tuh nggak pernah pakai pembantu ataupun pekerja di rumah aku ya teman-teman. Aku tuh hanya manfaatkan anak-anak aja. Jadi anak-anak aku tuh bantuin aku ngerjain kegiatan yang memang bisa mereka kerjain gitu. Kayak motong tahu itu tuh anak-anak aku bisa gitu. Kayak tusukin tahu ke lidinya gitu. Nah ini ada bumbu, kemarin ada yang minta masakin minta spillin cara aku masakin bumbu. Nah ini aku mau ulang lagi cara aku bikin bumbu. Semoga kalian bisa paham ya teman-teman, dan semoga ini tuh bermanfaat untuk kalian yang pengen buka jualan juga. Nah ini tuh aku beli bumbu rendang gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh bumbu rendangnya enak gitu ya. Kalau cari tukang bumbu tuh kalau bisa tuh jangan yang terlalu banyak mengandung air gitu ya. Karena banyak tukang bumbu tuh kan yang banyak banget ngandung air. Kalau ini tukang bumbunya memang enak banget ya teman-teman. Karena dia tuh nggak terlalu banyak menggunakan air pada saat menggiling si bumbu. Nah di sini tuh aku mau peras santan, tapi aku blender aja karena aku mager meras. Lagian kalau di blender itu dia hasilnya tuh lebih kental gitu ya, pati santannya itu keluar. Jadi ini tuh aku meras santannya tuh nggak berulang-ulang, cuman 2 kali aja ya teman-teman. Pokoknya aku ambil kentalnya aja. Nah ini tuh nggak perlu digoreng pakai minyak ya teman-teman kalau mau bikin bumbu seperti ini, karena ini bakalan lama banget masaknya, makanya aku dulu kan masak itu. Nah ini tuh anak-anak aku lagi pada bukain sosis, lagi pada potong tahu gitu ya. Pokoknya kami tuh bagi-bagi tugas ya teman-teman, karena waktu untuk masak jualan itu cuman ada 3 jam aja. Jadi waktu 3 jam itu kami manfaatkan gitu ya untuk masak bakso dengan serius. Nah ini bagian-bagian yang mudah-mudah seperti buka plastik sosis, seperti potong tahu, masukin bakso tahu, itu tuh tugas anak-anak gitu. Kayak cucukin satenya itu tugas anak-anak. Nah sedangkan tugas Pak suami itu bagian bersih-bersih ya, kayak cuci rempelo, ini tuh kadang aku gitu, kadang suami. Nah untuk hari ini suami, karena memang ini tuh nggak bakar tempurung hari ini, karena kemarin tempurungnya tuh udah dibakar banyak gitu. Untuk bagian pencetakan bakso seperti buat bumbu, untuk bikin bakso kecil, bakso gepeng, untuk rebus-rebus, bagian masak memasak itu adalah tugas aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau bikin bakso tahu dulu. Ini mau aku pindahin ke wajan gitu ya teman-teman, biar nanti gampang ngambil baksonya. Nah untuk adonan bakso ini tuh 1:1 ya teman-teman. Jadi 1 kilo tepung
itu aku pakai 1 kilo dada ayam. Jadi itulah perbandingan kami buat bakso. Kalau kita buat terlalu banyak tepung, nanti baksonya terlalu keras gitu ya, nggak enak. Kalau terlalu banyak bakso juga, kita nggak dapat untung ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin buat bakso, perbandingan baksonya tuh 1:1 ya teman-teman. Pernah aku lihat di penggilingan bakso gitu, mereka tuh buat kayak 1:2 gitu ya. Jadi menurut aku itu malah nggak terasa gitu untuk ayamnya. Jadi kami tetap mempertahankan kualitas walaupun keuntungannya itu nggak terlalu banyak. Kalau seandainya keuntungannya pun tipis, kalau yang beli banyak itu jadinya banyak juga ya teman-teman untungnya. Tapi kalau kita mendapatkan keuntungan banyak, walaupun itu kita akalin gimana cara buat bakso biar untungnya banyak, tapi kalau pembelinya sedikit karena mereka kurang puas dengan rasa, maka itu hasilnya sama aja ya teman-teman. Jadi bagusan kita bermodal dikit gitu ya, tapi orang suka gitu. Nah, di sini tuh aku mau pindahin dulu untuk si bumbu karena ini tuh udah hampir 1 jam aku masak bumbunya. Nah, kenapa nggak usah dipakein minyak? Karena bumbunya itu nanti bakalan keluar minyak sendiri ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau rebus dulu untuk hati ampela dan usus gitu ya. Nah, ini tuh hati ampelannya kalau untuk bakso atau untuk sate, usahakan sebelum merebus itu kalian potong-potong dulu ya teman-teman. Karena kalau kalian rebus lalu kalian potong-potong, teksturnya nggak akan bagus dan pas ditusuk itu dia bakalan hancur. Pokoknya aku bakalan kasih tahu, nggak ada rahasia-rahasiaan di sini karena kalau kalian ingin buka juga itu bagus banget karena aku termotivasi gitu dari kalian. Maksudnya kalian bisa termotivasi dari aku gitu ya, itu bikin senang. Makanya aku kasih tahu tips-tips cara pembuatan bakso aku. Nah, seperti bumbu tadi udah aku jelaskan ya teman-teman. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa DM aja aku ya di Dina Kurniawati 573. Mana tahu ada yang mau belajar jualan bakso juga. Karena jualan bakso ini tuh adalah ide jualan sampingan yang sangat menguntungkan ya teman-teman. Selain anak-anak, orang dewasa juga sangat suka dengan bakso bakar ini. Ditambah lagi bakso bakar ini tuh adalah makanan terenak sih menurut aku. Karena jujur aku dari dulu tuh pecinta bakso. Jadi bakso bakar ini tuh adalah menu atau makanan jajanan yang paling aku suka. Nah, di sini tuh aku lanjut aja mau ngerebus air. Jadi air ini tuh aku isi ke dalam panci. Ini tuh untuk ngerebus taisonya atau tahu baksonya ya teman-teman. Jadi aku ngerebus tahu dulu baru nanti aku bikin bakso bulatnya. Untuk bakso bulatnya aku nggak terlalu share ya teman-teman karena mungkin kalian udah tahu aku dulu tuh sering banget bikin bakso dan udah aku share ya cara buatnya atau cara ngerebusnya. Nah, di sini untuk ususnya itu jangan terlalu lama-lama untuk masaknya, sekitar 20 menit gitu ya. Yang penting dia tuh udah lembut. Jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama dia tuh bakalan hancur gitu. Jualan usus hati ampela ini ataupun bakso ataupun bakso ya ataupun hati ampela bakar ini tuh banyak banget untungnya ya teman-teman. Karena aku beli satu piecesnya itu cuman 1.000. Soalnya kan memang suami aku kan jualan ayam gitu ya. Jadi kalau belinya tuh murah gitu karena langsung beli pada pemasok atau tokenya. Nah, di sini tuh aku rebus dulu ya teman-teman untuk tahunya. Kemarin aku udah share juga sih waktu ngerebus tahu ini. Dan mungkin kalian udah ngerti ya teman-teman cara ngerebus tahunya. Kemarin ada yang DM dan komen katanya tuh kenapa direbus tahunya, kenapa nggak dikukus. Jadi kalau direbus itu matangnya lebih sempurna dan dia tuh lebih bagus teksturnya teman-teman. Kalau kita kukus itu dia bakalan kering gitu ya, jadi dia tuh nggak basah. Sementara bakso bakar ini kalau bisa dia tuh agak basah gitu teman-teman, makanya aku pilih rebus daripada dikukus. Tapi kalau kalian pengen yang kering, kalian bisa kukus nggak apa-apa. Tapi kalau aku saranin lebih baik dia itu direbus, jadi dia tuh matang sampai ke dalam dan tahunya juga basah enak gitu ya teman-teman.
Nah, di sini aku bagian step pertama udah selesai untuk rebus tahu. Di sini lanjut step kedua. Jadi ini tuh sekitar 150 cucuk gitu ya untuk tahunya. Kalau harian itu biasanya kami nggak bikin terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Yang penting habis aja karena kan ayah jualannya juga sore sampai malam. Soalnya kan ayah juga kerja, jadi jualannya tuh nggak terlalu banyak-banyak gitu ya. Yang penting bisa menambah penghasilan aja. Nah, di sini aku mau tusuk dulu untuk si ati ampelanya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau udah dipotong-potongin seperti ini, dia tuh enak banget pas nyucuknya. Nah, ini untuk hati ampela ini aku pisah-pisah gitu ya teman-teman antara ampela dan hatinya. Jadi satu tusuk itu aku isi 4 dan itu tuh kayak hatinya aja, baru kayak ampelanya aja, baru kayak ususnya aja. matters. That's all. Dulu waktu pertama jualan itu aku campur gitu ya, kayak usus, hati ampela, hatinya sama ampelanya. Tapi kata Pak suami, mereka tuh kayak ada yang suka hatinya aja, kayak ada yang suka ampelanya aja, kayak ada yang suka ususnya aja. Jadi sarannya suami tuh dipisahin gitu. Jadi kalau hati ampela aja, kalau usus aja, kalau hatinya ya hatinya. Pokoknya dipisah ya teman-teman antara hati, ampela, dan usus itu berbeda ya. Hatinya, ampela, dan usus. Kalau hati itu dianya tuh yang lembut, kalau ampela itu dia yang agak keras itu. Kalau usus ya semua pada tahu ya usus yang mana. Nah, ini tuh tahu bagian step kedua sudah selesai teman-teman, dan di sini tuh tinggal aku keringin atau aku diamin sebentar, lalu di sini nanti mau ditusuk pakai tusuk sate. If I can lay down beside. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah kelar. Aku nggak videoin semua karena memang ini tuh pekerjaannya tuh harus cepat siap gitu ya. Jadi videonya tuh ala kadarnya. Tadi aku mau videoin bakso gepeng tapi nggak sempet gitu ya teman-teman, karena cuaca juga udah mulai mendung. Ini tuh kayak sore mau hujan gitu, jadi kayak agak-agak takut-takut gitu biar pas suami tuh cepat pergi ke pangkalan. Jadi kalau hujan pun di sana kan udah bisa berteduh gitu ya. Takut hujan di jalan, makanya ini buru-buru. Nah, ini kalian bisa lihat cuacanya tuh udah mendung banget ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 4 sore, ini tuh udah mendung, udah hujan, dan ternyata memang betul gitu Pak suami belum siap berangkat itu ternyata udah gerimis gitu ya. Nah, ini tuh padahal Pak suami masih siap-siapin. Ini arangnya udah dibakar dari rumah, jadi nanti kalau ada yang beli tuh nggak repot lagi untuk bakar arang, karena bakar arang itu kan lumayan makan waktu yang lama. Nah, ini gerimis ya teman-teman. Gerimisnya itu bukan gerimis yang deras, tapi gerimisnya itu kayak gerimis-gerimis kecil. Nah, ini kalian bisa lihat sepeda motornya Pak suami juga sudah basah. We'll see you soon. Tapi itu nggak ngentarin Pak suami untuk berangkat ya. Jadi walaupun gerimis, Pak suami tetap berangkat karena gerimisnya tuh nggak deres ya, hanya gerimis-gerimis manja gitu teman-teman. Nah, ini tadi Pak suami udah berangkat tapi nggak aku record. Jadi di sini tuh aku mau ngangkatin jemuran dulu. Soalnya kan udah gerimis gitu ya. Aku berharap semoga hujannya tuh datangnya setelah Pak suami tuh udah sampai di pangkalan. Not sleeping well. Nah, ini tuh udah jam 4 lewat gitu ya teman-teman. Jadi di sini karena pakaiannya udah kering, jadi ini aku angkat aja. Bagian yang nggak aku angkat itu kayak celana yang belum kering. Nah, itu pas aku ngangkat jemuran ada yang jatuh ya teman-teman, tapi nanti aku ambil. Nah, di sini tuh aku mandang-mandangin gerimis gitu. Aku tuh kayak galau juga sih, karena kalau pas suami udah pergi tuh semua tuh udah sunyi gitu ya. Biasanya sore-sore gini tuh bercandaria gitu, tapi sekarang harus harus merelakan waktu bersama gitu ya, lebih sedikit waktu bersama. Jadi ya udah di sini tuh aku langsung garcap aja untuk beresin rumah karena rumahku udah berantakan, jadi nanti aku bisa istirahat gitu ya teman-teman. I will remember. Kalau kalian tanya anak-anak aku mana, jadi anak-anak aku tuh lagi pergi ngaji. Jadi jam 4 sore itu anak-anak tuh udah berangkat ngaji gitu ya, pulangnya tuh malam gitu kayak sekolah TPA gitu ya teman-teman. Jadi
aku sendirian gitu di rumah, sunyi-sunyian gitu ya. Untuk adik Rara itu lagi main ke rumah tetangga. Jadi biasanya siap mandi itu dia tuh kayak bermain dulu, aku biarin dulu main gitu ya sampai jam 5 lewat gitu aku baru panggil gitu. Jadi dia tuh biar jangan jenuh di rumah. Karena kakak sama abangnya kan lagi sekolah. Jadi dia tuh kayak sendirian. Jadi aku nggak mau kasih dia handphone ya teman-teman, karena aku mau pisahin dia tuh kayak dari handphone itu. Makanya aku biarin dia main-main ke rumah tetangga, karena kebetulan kan tetanggaku anaknya ada kecil gitu ya, jadi dia suka main sama itu. Nah, di sini aku bersihin dapur, terus aku juga nanti bersihin kamar. Pokoknya semua aku bersihin ya, teman-teman. Biasanya kalau mau istirahat, mau mandi gitu, tunggu bersih semua dulu. Nah, hari ini tuh aku nggak masak ya, teman-teman. Soalnya udah capek banget, jadi aku di sini libur masak. Nanti aku mau masak mie aja gitu ya. Masak mie instan atau masak telur. Pokoknya yang gampang-gampang aja lah ya. Kalau udah katanya males masak. Nah, tadi pagi tuh aku masak apa ya? Tadi pagi lupa masak telur kayaknya. Nanti kayaknya mau sambal telur aja biar cepet gitu ya. If I could lay down beside you. Kalau suami aku biasanya pulangnya tuh nanti jam 9 malam sampai jam 10 malam gitu ya teman-teman. Jadi rumah tuh sudah bersih gitu. Pokoknya kalau suami pulang itu semua sudah bersih gitu. Jadi suami tinggal mandi dan istirahat. Nah, di sini aku sapu-sapu tapi aku nggak ngepel karena aku tadi pagi itu udah ngepel ya teman-teman. Jadi untuk hari ini aku skip dulu untuk ngepelnya. Nah, ini tuh udah selesai sapu-sapu. Di sini aku mau tutup aja pintunya karena takut lalatnya nanti masuk. Ini kalau udah sore-sore gini lalatnya udah pulang kayaknya ya, udah nggak ada. Tapi kalau siang dibuka pintu pasti banyak banget lalatnya. Nah, ini aku mau cari dulu untuk anabul aku yang aku letakin di luar karena kalau aku masak jualan itu anabul aku tuh aku letakin di luar gitu. Nah, setelah mereka datang dan masuk, ini tuh aku mau beresin bagian ruangan ini. Nah, ini tuh untuk sepeda motornya adik aku tuh nggak aku keluarin gitu ya. Jadi aku biarin aja di situ karena satu hari ini tuh memang nggak ada kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, ini anak bul aku tuh lagi mandang-mandangin keluar. Dia tuh kalau dipanggil tuh langsung ngerti gitu ya. Pokoknya kalau udah jadwalnya mereka pulang ya pulang gitu. Kalau mereka lagi di luar, itu biasanya aku lagi masak untuk jualannya suami. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari aku ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di next video aku ya teman-teman. Assalamualaikum.